Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa gereja HKBP Petojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini atas perkenan dan atas berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan membangunkan kami kembali untuk bisa melakukan berbagai aktivitas rutinitas kami. Oleh karena Tuhan, dalam ucapan syukur kami, biarlah firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, itulah yang menjadi pelita dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi yang indah ini terambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hidup ini adalah hidup yang penuh dengan perencanaan. Kita mulai bangun pagi, lanjutkan berbagai aktivitas, itu semua sudah ada rencananya. Demikian juga di dalam sebuah perencanaan, itu juga akan ada yang namanya sebab akibat. Kalau saya berencana dengan penuh sukacita dengan anugerah dari Tuhan, itu yang akan menyebabkan hidup saya penuh dengan kelimpahan berkat. Tetapi ketika hidup saya penuh dengan persoalan kehidupan, itu diakibatkan oleh karena perbuatan dan oleh karena tindakan kita yang melukai Tuhan. Justru itulah yang menyebabkan kita menjadi orang yang menjauh dan hidup dalam keberdosaan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi indah ini menyatakan bahwa jika Tuhan menghendaki, kita atau kami semua akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Justru di dalam kehidupan ini Tuhan menyatakan sebuah perubahan supaya kita bisa memilih mana yang kita pilih, apakah kehendak Tuhan atau yang kita pilih hanyalah sebatas rencana ataupun segala yang kita pikirkan. Tetapi oleh firman Tuhan pada pagi yang indah ini, justru Tuhan telah jauh lebih dahulu merencanakan berbagai perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita perbuat kalau perjalanan hidup ini itu adalah perkenan dalam Tuhan? Oleh sebab itu, Tuhan menyatakan bahwa perjalanan hidup manusia itu adalah seizin Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya, kita menjalani proses yang Tuhan nyatakan ini. Kita tidak boleh takut, tidak boleh kecewa, tidak boleh menyalahkan, apalagi kita melupakan Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi orang-orang yang patah hati. Karena Tuhan juga tidak pernah membuat orang menjadi patah semangat atau kehilangan tujuan arah kehidupan. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan juga telah berjanji, jika Tuhan telah mengkehendakinya, tidak akan ada orang yang mampu melawannya ataupun menghambatnya. Jika Tuhan telah mengkehendakinya, itulah menjadi sukacita kita agar kita tetap setia menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, libatkan Tuhan di dalam perjalanan, dalam perencanaan hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih mengetahui apa itu kelebihan, apa itu kekurangan, dan apa itu ketidakmampuan kita oleh karena keterbatasan kita. Tetapi oleh karena penyertaan dan oleh karena pengharapan yang dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, sabarlah dan jalani proses bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itulah yang mampu memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah menyapa hati kami masing-masing. Bagaimana perjalanan hidup kami ini adalah seizin Tuhan, dan di dalam seizin Tuhan itu kami juga diminta untuk terus mencari Tuhan di dalam segala lini kehidupan kami. Tetapi terkadang ya Tuhan,
kami tidak ataupun melupakan Tuhan, bahkan juga tidak mengajak Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami, dan bahkan juga kami sering melukai hati Tuhan. Oleh karena Tuhan, firman-Mu telah menyadarkan kami supaya di dalam perencanaan hidup kami ini, Tuhanlah yang lebih mengerti, Tuhannya yang lebih tahu, dan Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena Tuhan, kami bawa kehidupan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan melawat mereka terus, dan Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesembuhan. Jemaat-Mu yang penuh dengan pergumulan oleh karena pendidikan anak-anak, oleh karena usaha yang mengalami kemerosotan, oleh karena pekerjaan, kami serahkan semua Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, dan memberikan kami sukacita. Karena kami percaya di balik semua yang telah terjadi ini, nama Tuhan pasti akan kami permuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan, karena itulah ia menjadi rancangan Tuhan untuk kehidupan kita.